edukasi dan lingkungan belajar yang saling berhubungan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Berikut kelompok 2 materinya tentang desain pesan. Jadi di sini pembahasan kelompok 2 ada 4. Yang pertama, pengertian desain pesan dalam teknologi pembelajaran. Kedua, prinsip-prinsip utama dalam desain pesan. Ketiga, penerapan desain pesan dalam media pembelajaran digital. Dan keempat, pentingnya desain pesan dalam efektivitas pembelajaran. Nah, pengertian desain pesan dalam teknologi pembelajaran yaitu desain pesan adalah dalam teknologi pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu proses merancang dan menyusun informasi pembelajaran agar dapat disampaikan dengan cara yang jelas, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikut prinsip-prinsip utama dalam desain pesan. Prinsip desain pesan merupakan pedoman agar pesan pembelajaran dapat disusun dengan baik sehingga tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan peserta didik dapat memahami dan mengingatnya. Prinsip-prinsip utama dalam desain pesan yaitu yang pertama kejelasan, kedua keringkasan, ketiga keterpaduan, keempat daya tarik, kelima relevansi, dan keenam keterlibatan. Berikut penerapan desain pesan dalam media pembelajaran digital. Di era digital, penerapan desain pesan semakin penting karena pembelajaran tidak hanya berlangsung tatap muka, tetapi juga melalui berbagai media berbasis teknologi. Dalam konteks pembelajaran digital, desain pesan diterapkan melalui beberapa bentuk, yaitu yang pertama, e-learning dan LMS atau Learning Management System. Kedua, aplikasi mobile learning. Ketiga, multimedia interaktif. Dan keempat, video pembelajaran digital. Nah, pentingnya desain pesan dalam efektivitas pembelajaran. Desain pesan berperan penting karena menentukan bagaimana materi dapat diterima, diproses, dan diingat oleh peserta didik. Ada beberapa alasan mengapa desain pesan sangat penting, yaitu yang pertama, mengurangi beban kognitif. Kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dan ketiga, meningkatkan retensi belajar dan transfer belajar. Jadi kesimpulan dari materi kelompok 2 yaitu desain pesan dalam teknologi pembelajaran adalah proses penting untuk menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejelasan, keringkasan, keterpaduan, daya tarik, relevansi, dan keterlibatan pesan. Pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Berikut materi kelompok 3 yaitu kawasan desain dalam teknologi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Di pembahasannya ada 3. Yang pertama, pengertian kawasan desain. Yang kedua, lingkup desain. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Jadi pengertian kawasan desain adalah suatu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Jadi desain pembelajaran adalah sebagai inti dari teknologi pendidikan dan menciptakan produk pada tingkat makro seperti program pembelajaran dan kurikulum. Tingkat mikro ini seperti pembelajaran dan modul. Berikut lingkup desain. Kawasan desain meliputi penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain suatu program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara sistematis. Kawasan desain terdiri atas pertama, desain sistem pembelajaran. Kedua, desain pesan. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Dan keempat, karakteristik peserta didik. Berikut strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk menyeleksi peserta, mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Ada 2 strategi yaitu yang pertama mikro, kedua makro. Prosedur yang perlu dilakukan dalam strategi pembelajaran yaitu urutan kegiatan pembelajaran
metode pembelajaran, media yang digunakan, waktu tatap muka, dan pengelolaan kelas. Nah, kesimpulan dari materi 3 yaitu kawasan desain adalah bagian penting dalam teknologi pembelajaran yang membantu guru merancang proses belajar agar berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan kelompok 4 materi tentang karakteristik pembelajaran. Pembahasannya itu pertama pengertian pembelajaran, kedua pembelajaran dan karakteristik. Ada pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kuantum, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran tematik. Jadi pengertian pembelajaran adalah unsur usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Adapun prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan terutama oleh pendidik ada 7 yaitu pertama perhatian, kedua motivasi, ketiga keaktifan siswa, keempat keterlibatan langsung, kelima pengulangan belajar, keenam materi pelajaran yang merangsang dan menantang, dan ketujuh balikan atau penguatan kepada siswa. Berikut pembelajaran dan karakteristik. Pembelajaran adalah seunsur usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di mana karakteristik dari pembelajaran adalah yang pertama ada interaksi antara guru dan siswa sebagai salah satu sumber belajar. Kedua, kegiatan belajar dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran memusatkan pada bagaimana membelajarkan siswa dan bukan pada apa yang dipelajari siswa. Nah, pembelajaran kolaboratif yaitu pembelajaran kolaboratif suatu cara belajar antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan adanya ketergantungan satu sama lain. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah dalam mencapai tujuan siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama, di mana ketergantungan individu sangat tinggi. Pembelajaran kuantum adalah merupakan suatu kegiatan belajar dalam suasana yang menyenangkan. Ada juga karakteristik pembelajaran ini yaitu yang pertama, menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, santai, dan bebas. Kedua, siswa mempelajari pelajaran melalui pengalaman atau dapat memanfaatkan segala sesuatu untuk memahami pelajaran. Dan yang ketiga, siswa diberikan kebebasan untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Berikut pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran dengan cara belajar bekerja sama, namun para anggotanya belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Karakteristik pembelajaran ini adalah memiliki beragam model pembelajaran dan teknik pembelajaran, mengaktifkan semua anggota kelompok untuk berperan serta dalam menyelesaikan tugas tertentu, dan belajar kooperatif menggalang potensi sosialisasi di antara anggotanya. Berikut pembelajaran tematik. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa bidang studi berdasarkan suatu tema sebagai kerangka isi. Pembelajaran ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kelima, bersifat fleksibel. Keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Dan terakhir, kesimpulan dari materi 4 yaitu pembelajaran